Pada tanggal 28 Maret tahun 2012, kantor polisi kota Yangquan Provinsi Shanxi, Cina, menerima panggilan telepon dari seorang pemuda berusia 17 tahun, melaporkan bahwa sehari sebelumnya dia diculik dan dilecehkan oleh dua orang pria asing. Tak disangka-sangka, laporan ini malah mengungkap serangkaian kasus penculikan dan pembunuhan berantai, yang belum bisa diselesaikan polisi selama 4 tahun terakhir. Halo orang-orang baik, apa kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tak kurang satu apapun. Semoga juga, kolesterol dan tensi aman setelah Lebaran Idul Adha. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah kisah nyata kasus kriminal yang berasal dari negara Tiongkok, sebuah kasus yang menunjukkan kelambanan dan ketidakpedulian polisi terhadap laporan orang hilang, hingga membuat 6 nyawa melayang. Langsung saja kita mulai ceritanya sekarang, kasus pembunuh berantai, Leong dan Zhaoyang. Dini hari, di tanggal 28 Maret tahun 2012, di kota Yangquan Provinsi Shanxi, Cina, Yang, pemuda berusia 17 tahun, baru saja menyelesaikan shift kerjanya di sebuah restoran lalu pulang ke kosannya. Merasa perutnya masih lapar, Yang keluar lagi untuk membeli makanan. Dalam perjalanan pulang ke kosan, Yang melihat ada dua pria berdiri di sisi sebuah mobil. Mungkin mobil mereka mogok, pikir Yang, kemudian berjalan biasa saja melewati dua orang itu. Namun saat mereka berpapasan, tiba-tiba saja salah seorang dari pria itu menodongkan pisau ke arah Yang, sementara pria satunya lagi menyemburkan semprotan merica hingga membuat Yang tak berdaya, tak bisa melihat dan panik. Detik berikutnya, Yang sudah diseret masuk ke dalam mobil. Mereka berkendara selama 2 jam hingga berakhir di sebuah unit apartemen. Tiba di dalam apartemen, dua pria ini menelanjangi Yang, memandikannya, mengikatnya, dan menjadikannya sebagai objek pemuas nafsu bejat hingga matahari terbit. Yang sempat tak sadarkan diri akibat dari pelecehan itu, menjelang sore dia terbangun, masih dalam keadaan terikat. Yang melihat salah satu pria tidak ada di sana, sementara pria satunya lagi sedang tidur pulas. Perlahan-lahan, Yang berhasil melepaskan ikatan tangannya, dia lalu mengenakan pakaian lalu meraih botol cola dan meminumnya. Yang kehausan, karena sejak diculik dia belum minum dan dari malam hingga pagi dia terus diperkaos. Yang ingat ucapan salah seorang penculiknya tadi malam, memperingatkan Yang, agar tidak mencoba kabur, karena mereka saat ini berada di kawasan pegunungan, jauh dari kota Yangquan. Oleh karenanya, Yang memutuskan untuk membawa botol minuman itu, berpikir nanti dia mungkin membutuhkannya dalam perjalanan jauh melarikan diri. Pintu apartemen terkunci, dan anak kuncinya tidak ada di gagang pintu. Yang mengedarkan pandangannya dan melihat kalau balkon apartemen sedikit terbuka. Yang keluar ke balkon dan baru sadar ternyata dia berada di lantai 4. Yang kesulitan membawa botol minuman besar, jadi dia menjatuhkan botol minuman itu, lalu memanjat turun dengan berpegangan pada pipa saluran pembuangan, namun pada akhirnya dia tergelincir dan jatuh ke tanah. Dengan kaki sedikit pincang, Yang berlari ke jalanan lalu menyetop sebuah taksi. Yang bertanya kepada sopir taksi, "Ini di mana?" "Dia sedang berada di mana?" dijawab oleh si sopir taksi kalau mereka sedang berada di kota Yangquan. Ternyata kedua penculik itu membohonginya, dengan berkata bahwa mereka membawa Yang ke kawasan pegunungan di luar kota. Si sopir taksi balik bertanya, "Apa yang terjadi? Kenapa kondisimu berantakan sekali? Apa kau habis berkelahi?" Yang menjawab singkat, "Tadi malam dia diculik dua orang asing dan sekarang dia berhasil melarikan diri." Si sopir taksi menawarkan untuk mengantar Yang ke kantor polisi, namun pemuda itu minta diantarkan pulang ke rumah orang tuanya saja. Singkat cerita, Yang sudah tiba di rumah orang tuanya, dia menceritakan pengalaman mengerikan yang dia alami tadi malam. Keluarga ini kemudian sepakat untuk menelpon polisi dan melaporkan kejadian tersebut. Polisi mendatangi rumah keluarga Yang, dan dengan bantuan pemuda itu, polisi pergi ke gedung apartemen tempat Yang disekap. Namun pemuda itu tidak tahu pasti kedua penculiknya tinggal di unit nomor berapa, hanya ingat bahwa dia melarikan diri dari lantai 4. Yang lalu ingat bahwa ada botol minuman yang dia jatuhkan sebelum dia turun. Kalau botol itu ditemukan, unit apartemen penculik juga bisa dia tunjukkan. Saat Yang dan polisi sedang mencari keberadaan botol minuman itu, tiba-tiba tak jauh dari mereka, salah seorang pria penculik yang berusia lebih muda, keluar dari gedung apartemen dan langsung ditangkap oleh polisi. Pelaku satunya lagi yang berusia lebih tua ditangkap di dalam unit apartemen mereka.
Keduanya digiring ke kantor polisi dan ditanyai. Dalam interogasi, terungkaplah bahwa dua pria ini adalah pasangan kekasih, dan kemungkinan besar mereka adalah pihak yang bertanggung jawab di balik kasus menghilang dan tewasnya 6 pemuda lain. Mereka adalah Zhao Fei, Yang Xiaonan, Si Haisheng, Ma Qiang, Bai Yunlu, dan Chen Jiang. 6 pemuda ini dilaporkan menghilang dan ditemukan tewas, antara tahun 2008 hingga tahun 2011. Semuanya diperkaos oleh dua pelaku ini. Jasad para korban kemudian ditemukan tidak lengkap, dalam keadaan termutil. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Siapa dua penculik ini? Dan bagaimana mereka bisa tidak tertangkap setelah menculik serta menghilangkan nyawa 6 pemuda? Yu Zuoyang, lahir pada tahun 1984, lulus SMA, pemuda 18 tahun ini mulai magang di sebuah pabrik kimia di Yangquan, di mana dia dibimbing oleh seorang mentor berpengalaman berusia 34 tahun, Leong Ying, yang lahir pada tahun 1968 dan juga berasal dari Yangquan. Leong lebih tua 16 tahun daripada Yu. Dalam hal pekerjaan maupun pribadi, Leong memberikan perlakuan khusus terhadap Yu, yang tumbuh besar tanpa orang tua. Awalnya, Yu merasa nyaman karena ada orang dewasa yang memperhatikannya. Namun lama-kelamaan, situasinya menjadi miris saat Leong mulai menyentuh Yu secara tidak pantas, meraba dan memegang bagian intim pemuda itu. Termasuk juga suatu malam, Leong datang ke asrama Yu, mengajak pemuda itu berhubungan badan, seraya mengancam, kalau Yu menolak, Yu akan diberhentikan dari pabrik tempat dia bekerja. Walaupun merasa dilecehkan, Yu tetap mengunci mulutnya, karena merasa nanti akan sulit mendapat pekerjaan di tempat lain. Pelecehan yang dilakukan Leong terus berlanjut di malam-malam berikutnya. Namun anehnya, lama-kelamaan Yu jadi terbiasa dan malah welcome dengan semua perbuatan Leong terhadap dirinya. Kalau Leong tidak datang ke kamarnya, Yu akan mencari pria itu. Lambat laun, Yu masuk ke dalam jurang rasa sayang tidak wajar. Yu Zuoyang bukanlah satu-satunya korban Leong saat itu. Tapi di antara semua pemuda yang didekati secara tidak pantas, hanya Yu satu-satunya yang menerima dan malah mencintai Leong setelah jadi korban pelecehan. Sementara korban lain lebih memilih untuk diam dan menjauh, lagi-lagi takut kalau pekerjaan mereka terancam. Selama bertahun-tahun, Leong menyalahgunakan posisinya di pabrik sebagai teknisi senior, untuk melecehkan para karyawan magang yang rata-rata berusia 18 tahun. Hingga akhirnya pada tahun 2003, beberapa korban sepakat untuk melaporkan perbuatan Leong ke manajer dan polisi. Leong ditangkap, diadili, dan dihukum selama 4 tahun penjara, atas kejahatan pelecehan seksual dan pelecehan terhadap remaja di bawah umur. Selama Leong berada di penjara, Yu Zuoyang pindah kerja ke sebuah perusahaan konstruksi dan menikah. Yu sepertinya sudah melanjutkan hidup, tapi ternyata, diam-diam dia rutin mengunjungi Leong di penjara. Leong kemudian bebas pada tanggal 16 Agustus tahun 2007. Usianya sudah 39 tahun dan berstatus pengangguran. Yu meninggalkan istrinya dan bersatu lagi dengan Leong, melanjutkan cinta mereka yang sempat tertunda, hidup bersama di sebuah unit apartemen. Kembali ke kasus penculikan dan pemerkosaan terhadap Yang, di tahun 2012, Pengadilan Rakyat Yangquan menggelar sidang perkara Leong Ying dan Yu Zuoyang pada tanggal 10 Juli tahun 2013. Namun pasangan sejenis ini ternyata tidak hanya dituntut atas kasus terhadap Yang, tapi juga atas kasus hilang dan tewasnya 6 remaja dan pemuda lain, dari kurun waktu tahun 2008 hingga 2011. Para awak media mendatangi gedung pengadilan untuk meliput kasus Leong Ying dan Yu Zuoyang, tapi mereka ternyata dilarang meliput. Pengadilan menetapkan sidang tersebut digelar tertutup, selain pihak keluarga korban, media dan publik dilarang masuk. Tak kenal menyerah, para wartawan ini mencari info ke sana-sini hingga berhasil mendapatkan nama 6 korban. Mereka lalu mendatangi puluhan orang sampai berhasil menguak masing-masing cerita di balik 6 kasus tersebut. Leong dibebaskan dari penjara pada bulan Agustus tahun 2007. 6 bulan kemudian, siang hari di tanggal 17 Februari tahun 2008, dia bertemu dengan korban pertamanya, Zhao Fei. Leong menghampiri remaja 16 tahun itu tak jauh dari sekolahnya, di mana Leong mengaku bahwa dia dikirim oleh salah seorang guru Zhao Fei untuk memberi pelajaran tambahan pada siswa SMA itu. Zhao Fei yang polos percaya-percaya saja dan menurut saat diajak ke apartemen Leong, setiba di sana, bukannya belajar, Leong malah mengajak Zhao Fei untuk bermain kartu bersama Yu Zuoyang. Setiap kali ada yang kalah, maka hukumannya adalah membuka salah satu pakaian.
Sesuai rencana pasangan itu, Zhao Fei kalah terus. Satu persatu pakaiannya terpaksa dia buka, hingga menyisakan celana dalam saja. Di kekalahan berikutnya, Zhao Fei menolak untuk membuka celana dalamnya. Liong dan Yu langsung memegangi dan mengikat tubuh, kaki dan tangan remaja itu, lalu melakukan hal yang mengerikan terhadap Zhao Fei. Selama beberapa hari selanjutnya, pasangan homo ini menyekap, menyiksa, dan melecehkan Zhao Fei, hingga mereka puas dan bosan. Liong menggunakan bantal, membekap wajah Zhao Fei hingga remaja itu pun tewas kehabisan nafas. Tubuh Zhao Fei lalu dimutil, dan dibuang ke beberapa lokasi. Pada tanggal 10 April tahun 2008, potongan tubuh manusia ditemukan di saluran sungai kecil. Tes DNA mengkonfirmasi bahwa potongan tubuh itu adalah sisa-sisa dari Zhao Fei, pelajar SMA yang dilaporkan hilang 2 bulan yang lalu. Penemuan ini membuat hancur perasaan orang tua dan kakek nenek Zhao Fei, yang selama 2 bulan masih menyimpan harapan, Zhao Fei akan pulang ke rumah dalam keadaan selamat. Karena kedua orang tuanya bekerja, sejak kecil Zhao Fei dititipkan kepada kakek neneknya. Tak sanggup menghadapi kenyataan bahwa cucu kesayangannya sudah tiada, sang nenek diam-diam suatu malam menenggak cairan pestisida dan meninggal. Setahun kemudian, giliran sang kakek yang meninggal karena kesehatannya memburuk drastis setelah kematian cucu dan istrinya. Namun kematian di keluarga ini tak berhenti sampai di situ. Ayah Zhao Fei, terguncang dengan 3 kematian yang tragis, suatu hari mengalami kecelakaan dalam perjalanan menuju tempat kerja dan juga meninggal. Dan yang terakhir, Ibu Zhao Fei, depresi luar biasa setelah kepergian 4 orang yang dia sayangi. Wanita ini berakhir di rumah sakit jiwa. Hidup satu keluarga berakhir menyedihkan, tapi di sisi lain, perjalanan kejahatan Liong dan Yu baru saja dimulai. 6 bulan setelah Zhao Fei dilaporkan menghilang, pada tanggal 7 Agustus tahun 2008, sekitar jam 8 malam, Liong mengundang salah satu kenalan untuk datang ke apartemennya, seorang pemuda berusia 20 tahun bernama Yang Xiaonan. Bersama Yu, mereka bertiga main kartu, modusnya sama seperti yang mereka lakukan kepada Zhao Fei dulu, dan ketika Xiaonan menolak untuk membuka pakaiannya, pemuda ini bernasib sama seperti Zhao Fei, diikat, disekap, dianiaya, dan diperkaos hingga 2 hompimpa ini puas. Terakhir, Liong memukul kepala Xiaonan menggunakan dumbbell, dalam keadaan tak sadarkan diri. Xiaonan dicekik dan dimutil, lalu potongan tubuhnya dimasukkan ke karung dan dibuang ke suatu tempat di pinggiran kota Yangkuan. Di tahun 2013, ayah Xiaonan bercerita kepada para wartawan bahwa dulu ada saksi mata yang melihat putranya bertemu dengan Liong. Mereka mencurigai Liong sebagai orang yang bertanggung jawab di balik menghilangnya Xiaonan, dan keluarga ini pun melapor ke polisi. Namun apanya, walaupun sempat diinterogasi, polisi menetapkan bahwa tidak ada bukti maupun petunjuk kuat untuk menetapkan Liong Ying sebagai tersangka. Pria 40 tahun ini pun dibebaskan. Entah saat itu si polisi ini memeriksa catatan kejahatan Liong atau tidak, mengingat pria ini baru saja bebas dari penjara setahun sebelumnya untuk kasus pelecehan seksual. Andai para polisi itu mau lebih mendalami kasus hilangnya Yang Xiaonan, mungkin tidak ada korban-korban berikutnya berjatuhan. Mungkin karena sudah sempat dicurigai dan diinterogasi, Liong dan Yu menahan diri untuk sementara waktu. Setahun kemudian, mereka beraksi lagi. Pada tanggal 2 September tahun 2009, seorang pemilik salon menelpon orang tua si Haiseng, menanyakan keberadaan pria 24 tahun itu yang sudah 2 hari ini tidak masuk kerja. Si Haiseng sejatinya sudah tidak tinggal bersama orang tuanya lagi dan ngekos di dekat salon tempat kerjanya. Berita ini tentunya mengejutkan sang ibu yang menerima telepon dari si pemilik salon. Dia tidak tahu Haiseng ada di mana. Ibu Haiseng cemas, karena tak biasa putranya menghilang tanpa memberi kabar. Haiseng selalu cerita kepada sang ibu kalau dia sedang memiliki masalah. Setelah mencari ke berbagai tempat selama beberapa hari, orang tua Haiseng mendatangi kantor polisi terdekat, melaporkan putra mereka hilang sejak tanggal 30 Agustus tahun 2009. Polisi yang menerima laporan itu mengatakan bahwa mereka tidak punya cukup bukti untuk menetapkan si Haiseng sebagai orang hilang, jadi polisi sama sekali tidak melakukan pencarian atau investigasi. 3 hari kemudian, orang tua Haiseng mendatangi kantor polisi kota Yangkuan, dan membuat laporan orang hilang lagi, tapi laporan itu bernasib sama, tidak ada tanggapan atau tindak lanjut dari polisi. Menurut polisi, anak muda sudah biasa seperti itu,
main dan menghilang selama beberapa hari, nanti juga akan pulang sendiri. Merasa sedih, kecewa dan frustasi, orang tua Haeseng mengerahkan kerabat dan teman-teman untuk membantu mencari putra mereka. Tanpa kenal lelah dan tak pernah menyerah, mereka berkeliling mencari dan terus mencari, sampai ke kota dan provinsi lain, mengabaikan kondisi kesehatan dan finansial mereka yang memburuk. Hingga 3 tahun kemudian, polisi akhirnya memberi kabar bahwa si Haeseng berhasil ditemukan, tapi dalam keadaan sudah meninggal. Ibu si Haeseng tidak menyebutkan detail di mana dan bagaimana putranya ditemukan. Namun yang pasti, Ibu Haeseng menyatakan bahwa selama 3 tahun, polisi tidak melakukan apa-apa, sampai kemudian seorang warga melapor telah menemukan tulang belulang manusia, yang kemudian terkonfirmasi adalah si Haeseng. Satu lagi keluarga telah kehilangan putra, tapi polisi masih belum menganggap ini kasus serius, tidak mendalami kasus-kasus ini sebagai kejahatan pembunuhan berantai, sementara 2 pelaku terus melancarkan aksi mereka mencari target berikutnya. Pada tanggal 10 September tahun 2010, seorang remaja 17 tahun bernama Ma Chiang dilaporkan menghilang. Setelah itu, pada tanggal 31 Mei tahun 2011, giliran Bai Yunlu, yang berusia 16 tahun, juga dilaporkan menghilang. 2 remaja ini termasuk dalam 6 daftar nama korban Liong dan Yu Zuoyang, tapi detail kasus mereka tidak berhasil diuraikan oleh awak media. Terakhir, hanya berselang 3 bulan dari korban kelima menghilang, giliran remaja berusia 14 tahun yang dilaporkan orang tuanya menghilang. Suatu malam di musim panas, tanggal 16 Agustus tahun 2011, Chen Jiyang duduk di taman di depan rumahnya untuk mencari udara segar. Pada jam 9 malam, ayahnya menelpon dan menyuruhnya segera pulang. Chen Jiyang berkata bahwa dia sedang melihat tetangga bermain poker dan berjanji akan pulang sebentar lagi. Jam 11 malam, remaja itu belum juga pulang. Ayahnya kembali menelpon. Chen Jiyang berkata bahwa dia sedang berjalan menuju rumah, tapi ditunggu-tunggu hingga lewat tengah malam, dia belum sampai ke rumah. Ayahnya sekali lagi menelpon Chen Jiyang pada jam 1 malam di tanggal 17 Agustus tahun 2011. HP Chen Jiyang sudah tidak aktif lagi. Sepanjang malam sang ayah mencari ke lingkungan sekitar, tapi Chen Jiyang tidak berhasil ditemukan. Saat matahari terbit, si ayah langsung mendatangi kantor polisi dan melapor bahwa putranya menghilang. Ayah Chen Jiyang bercerita bahwa Chen Jiyang putranya tadi malam sedang dalam perjalanan pulang ke rumah, tapi Chen Jiyang tidak kunjung tiba di rumah, dan HP remaja itu tidak bisa dihubungi lagi. Dengan santainya si polisi berkata, mungkin Chen Jiyang menginap di rumah salah seorang temannya. Jadi ayah Chen Jiyang disarankan untuk pulang dan menunggu putranya kembali ke rumah. Meski polisi menyarankannya untuk menunggu di rumah, ayah Chen Jiyang tidak puas dan memutuskan untuk mencari putranya sendiri. Dia bertemu dengan teman Chen Jiyang yang mengaku bahwa tadi malam dia bersama remaja itu. Jam 11 malam, mereka sama-sama berjalan pulang dan berpisah di persimpangan dekat sebuah hotel. Ayah Chen Jiyang segera bergegas ke hotel itu, meminta izin kepada petugas keamanan untuk melihat rekaman CCTV tadi malam, dan berhasil menemukan bagian di mana Chen Jiyang tersorot kamera CCTV. Pria ini lalu mendatangi kantor polisi dan berkata bahwa putranya sempat terekam kamera CCTV sebuah hotel, tapi polisi menolak untuk menindaklanjuti temuannya itu. 3 hari kemudian, polisi baru bersedia mendatangi hotel dan meminta untuk diperlihatkan rekaman CCTV pada tanggal 16 Agustus sekitar jam 11 malam. Namun, berdasarkan keterangan polisi, rekaman yang menunjukkan keberadaan Chen Jiyang tidak ada, dan polisi menuding ayah Chen Jiyang mengada-ada. Ayah Chen Jiyang berkeliling menyebarkan poster orang hilang, terus mencari putranya bahkan sampai ke kota lain di Provinsi Shanxi, namun tak kunjung membuahkan hasil. Hingga akhirnya 2 minggu kemudian, ayah Chen Jiyang menerima panggilan telepon dari polisi, yang mengabarkan bahwa mereka berhasil menemukan Chen Jiyang, dalam keadaan sudah meninggal. Sama seperti korban-korban sebelumnya, polisi tidak melakukan apa-apa, sampai kemudian ada yang melapor telah menemukan potongan tubuh manusia. Setelah dilakukan tes DNA, terkonfirmasi bahwa potongan tubuh itu adalah milik Chen Jiyang. Dari bulan Februari tahun 2008 hingga bulan Agustus tahun 2011, ada 6 kasus orang hilang yang berakhir ditemukan dalam keadaan meninggal dan dimutil di Provinsi Shanxi. Tapi rangkaian insiden ini tidak memicu keresahan publik, mungkin karena kurangnya liputan media, atau karena kurangnya effort dari kepolisian untuk menangani kasus-kasus ini. Kalau saja sejak awal polisi kota Yangkuan menangani kasus ini secara serius, dan memperingatkan warga dengan adanya kemungkinan pembunuh berantai,
para keluarga yang kehilangan ini bisa lebih waspada menjaga putra mereka. Sebagian besar dari korban adalah anak tunggal. Hal ini membuat kematian mereka menjadi pukulan sangat telak bagi keluarga yang ditinggalkan. Kembali ke tahun 2013, Liong Ying dan Yu Zuoyang ditetapkan bersalah atas 6 pembunuhan, pelecehan seksual, pemerkosaan, penculikan, dan perusakan jenazah. Pada tanggal 22 Agustus tahun 2013, hakim menjatuhkan vonis hukuman mati bagi keduanya, dan pada tanggal 28 Januari tahun 2016, pasangan Hom Pimpa ini menjalani eksekusi mati mereka bersama-sama. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita hari ini. Coba sampaikan pendapat kalian mengenai kasus ini di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya dari channel The Purbas. Bang, Dedek mau nanya, apa salah dan kurangnya Dedek? Kau ini gak ada titik gak ada koma. Tiba-tiba nanya apa salah apa kurang, maksudnya apa? Gini Bang, sudah sebulan ini Dedek ngonten, berkeliling Jakarta masuk ke kampung-kampung, tapi gak ada tuh yang melecehkan Dedek. Apa Dedek tidak layak untuk dilecehkan? Ya Tuhan tolonglah hambamu ini. Ternyata itu motif kau ngonten, pengen jelalatan dan pengen dilecehkan. Enggak lah Bang, Dedek memang mau jadi YouTuber kayak Abang. Tapi kalau ternyata nanti dapat jodoh, anggap aja itu bonus. Atur aja hidup kau Hayati, memang gak pernah lurus otak kau ini. Ish Abang ini, marah lagi.